Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mahmiatus dengan NIM akhir 175. Di sini saya akan menjelaskan ulang mengenai kontrak kuliah peramalan bisnis yang diampu oleh Bapak Ahmad Budi Susetyo, SSI, ME. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ulang mengenai kontrak kuliah, di mana ada beberapa poin yang akan saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Ada 5 poin yang akan saya jelaskan di presentasi kali ini. Yang pertama itu ada tata tertib, yang kedua ada materi pembelajaran, yang ketiga yaitu ada kebutuhan software, yang keempat ada scoring map, dan yang kelima yaitu tugas. Tata tertib yang berlaku di dalam kelas pada saat mata kuliah berlangsung yaitu ada 5 aturan yang harus dipatuhi. Yang pertama itu hadir tepat waktu. Seorang mahasiswa itu tidak boleh terlambat ya teman-teman. Boleh kok, boleh, tapi harus ada alasan yang logis. Karena jika mahasiswa itu mengalami keterlambatan atau tidak masuk tanpa adanya alasan yang logis, itu akan membuat mahasiswa di alfa atau tidak dinyatakan masuk. Dan yang kedua yaitu berpartisipasi aktif. Mahasiswa ini harus berpartisipasi aktif dalam kuliah berlangsung. Selama kuliah berlangsung ini mahasiswa diwajibkan untuk dianjurkan untuk berpartisipasi aktif, seperti nanti bertanya, menyanggah, dan menanggapi. Dan yang ketiga yaitu ada pakaian dan etika, di mana seorang mahasiswa itu tidak boleh memakai seorang mahasiswa itu tidak boleh memakai kaos kecuali kaos itu berkerah. Nah, kalau untuk mahasiswi itu tidak boleh memakai pakaian yang seksi, harus menutup aurat. Nah, itu kan sesuai dengan kebijakan Fakultas Keislaman. Dan yang keempat yaitu teknologi yang bijak. Mahasiswa itu tidak boleh menyalakan gadget atau handphone pada saat kuliah berlangsung. Dan yang kelima, mahasiswa itu harus mengerjakan tugas dalam tepat waktu atau tidak terlambat dalam menyelesaikan tugas, karena takut mengurangi nilai mahasiswa. Dan yang poin yang kedua itu ada materi pembelajaran, di mana dalam satu semester ini kita akan mempelajari beberapa materi. Nah, di sini kan ada 10, tapi kalau dihitung secara manual ini hanya ada 9. Kenapa saya menuliskan 10? Karena kata Bapak itu biar kita melatih kefokusan dalam berpikir. Begitu teman-teman. Nah, yang pertama itu ada linear programming, di mana linear programming ini ada 2 metode. Yang pertama ada metode simplex, dan yang kedua yaitu metode grafis. Metode simplex dan grafis ini adalah 2 jenis metode yang digunakan dalam pemrograman linier. Pemrograman linier adalah kerangka kerja matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan fungsi linier, variabel, dan kendala. Metode grafis ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan 2 kegiatan atau variabel keputusan, sedangkan metode simplex digunakan untuk masalah dengan lebih dari 2 kegiatan. Nah, yang kedua yaitu transportation method. Nah, maksudnya di sini itu metode yang merujuk pada
alat yang digunakan untuk mengoptimalkan keputusan terkait distribusi dan pengiriman barang berdasarkan analisis data dan prediksi. Model-model ini membantu perusahaan dalam mengatur bagaimana dan kapan barang harus dipindahkan untuk memenuhi permintaan pelanggan secara efisien. Yang ketiga yaitu ada regresi on forecasting. Dalam statistik, regresi linier merupakan pendekatan untuk memodelkan hubungan antara suatu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Salah satu aplikasi dari regresi linier ini adalah untuk melakukan prediksi berdasarkan data-data yang telah dimiliki sebelumnya. Dan yang keempat ada game teori. Nah, game teori ini adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari interaksi antar agen yang bersifat rasional. Setiap keputusan atau strategi yang dipilih oleh agen akan memiliki hasil yang berbeda atau payoff pada agen kompetitor. Dan yang kelima yaitu forecasting location, adalah metode yang menggunakan data historis untuk memprediksi kebutuhan masa depan, termasuk lokasi yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan barang atau jasa. Forecasting location ini dapat digunakan untuk menentukan kapasitas produksi, persediaan, pengadaan barang dan jasa, dan rantai pasokan. Dan yang keenam yaitu Hungarian Method. Nah, Hungarian Method ini yaitu metode optimasi kombinatorial yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penugasan dalam waktu polinomial. Metode ini digunakan untuk mengalokasikan sumber daya produktif seperti tenaga kerja secara optimal. Metode Hungarian ini dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan penugasan dengan cara menemukan pemasangan sempurna. Dan yang ketujuh yaitu Queuing Theory Forecasting, yaitu metode yang menggabungkan teori antrian dengan peramalan untuk memprediksi performa sistem antrian di masa depan. Dan yang kedelapan yaitu Network Analysis Forecasting, yaitu metode dalam analisis data dan peramalan yang menggunakan teknik jaringan atau hubungan antara variabel untuk memprediksi tren atau pola di masa depan. Dan yang terakhir yaitu metode exponential analysis. Nah, metode ini merupakan pengembangan dari metode moving average. Dalam metode ini peramalan dilakukan dengan mengulang perhitungan secara terus-menerus dengan menggunakan data baru. Setiap data diberi bobot, data yang lebih baru diberi bobot yang lebih besar. Nah, itu kan tadi materi pembelajaran yang akan kita pelajari selama satu semester yang akan datang. Satu semester kali ini maksudnya. Mohon maaf teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu ada kebutuhan software. Nah, mahasiswa ini diwajibkan untuk mempunyai ketiga software ini. Yang pertama yaitu ada Zaitun Time Series, dan yang kedua ada Fuse. Fuse ini sudah tidak asing lagi ya untuk kita seorang mahasiswa dalam menganalisis sebuah data menggunakan Fuse. Dan yang ketiga yaitu ada POM-QM Windows. Yang keempat yaitu ada scoring map. Nah, untuk scoring map ini sudah jelas bahwa UTS itu ada 25%, UAS 25%, tugas 30%, dan kehadiran 20%. Untuk tugas 30% itu ya tugas kelas dan membuat video. Untuk UTS 25% itu bisa ujian tulis dan bisa juga praktikum. Kalau UAS itu membuat artikel ilmiah, dan kehadiran itu sesuai ketentuan kampus, yaitu izin langsung kepada dosen yang bersangkutan atau Bapak Doni. Dan yang kelima yaitu tugas. Tugas ini ada 3 konsep. Yang pertama, kita itu harus membuat peta konsep. Kita harus membuat peta konsep di buku masing-masing
dan diberikan ke dosen pada saat waktu kuliah yang akan datang. Dan yang kedua yaitu editing. Nah, mahasiswa ini yang telah membuat peta konsep diedit menggunakan software apapun dan dikirim file ke dosen lewat platform. Kan di sini sudah sepakat menggunakan Classroom ya, dan sudah disediakan oleh Bapak Budi. Dan yang ketiga yaitu presentasi. Presentasi ini peta konsep tadi yang sudah dibuat dipresentasikan, lalu dibuat video, lalu diupload ke YouTube dengan durasi antara 5-10 menit. Mungkin itu saja ya yang dapat saya jelaskan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan ulang mengenai kontrak kuliah peramalan bisnis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.